Tuhan, kita mau mengabulkan dia pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus.
tugas Tuhan. Dalam bahaya, dalam penyakit, dalam pencobaan, Engkau sudah memberikan kami kemenangan Tuhan. Saat ini kami membebaskan roh kami, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Hadir Engkau di tengah-tengah kami. Kami tidak mau menunjukkan kedagingan kami. Kami tidak mau menunjukkan Tuhan manusia kami Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan Engkau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadir Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi semua yang melayani Tuhan. Pemimpin pujian, pemain musik Tuhan, singer, pemain tamborin Tuhan, pemain proyektor Tuhan, penerima tamu, bahkan juga yang membawa kantong persembahan. Berkati semua jemaat Tuhan yang di rumah, berkati mereka juga Tuhan. Biarlah Tuhan hadir Engkau di tengah-tengah mereka. Dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, Kau ada di tengah-tengah kami. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan silakan kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Kita mau siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian kita.
bagi Tuhan keadaan sekarang. Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus. Kemana kami dapat lari Tuhan? Kami mau belajar meyakini firman-Mu itu dalam hidup kami. Tuhan, hanya Engkau berkuasa di kami. Hanya Engkau adalah dalam hidup kami. Kami yakin Engkau melakukan firman kepada kami.
Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, saudara. Dan biarlah pada pagi hari yang indah ini, dengan puji-pujian yang kita sudah naikkan kepada Tuhan, biarlah ini menjadi persembahan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita melihat di hari-hari ini, saudara, kita banyak melihat hal-hal yang belum pernah kita lihat, tapi sudah kita lihat saat-saat ini, saudara yang terkasih. Dan saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saudara bisa melihat, saudara, apa keadaan dunia pada hari-hari yang terakhir ini. Sungguh tak kita bisa lihat, saudara, sungguh sudah bertambah, tidak baik lagi. Tetapi keadaannya semakin hari semakin memburuk, semakin hari semakin susah, saudara. Semakin hari kita lihat semakin banyak kejahatan-kejahatan. Lewat apa? Mungkin gempa bumi, mungkin ada krisis, mungkin ada penyakit-penyakit, mungkin ada pembunuhan, mungkin ada perzinahan, mungkin ada segala sesuatunya. Amat terlebih yang terjadi hari-hari ini adalah virus corona ini, saudara. Ini kalau kita beribadah setiap minggu kita ingatkan ini, saudara. Karena biar kita tahu lewat virus corona ini kita semakin taat, semakin dekat, semakin setia kepada Tuhan, semakin kita membuka hati untuk firman Tuhan, semakin kita bersekutu erat dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Di dalam buku Yohanes 15 ayat yang ke-5 tadi, di luar Tuhan kamu tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita adalah anak Tuhan, milik Tuhan, anak Tuhan yang disayangi oleh Tuhan. Dan kita akan bisa berbuat kalau kita tetap ada di dalam Tuhan. Amin, saudara? Saudara yang terkasih, dan akibat goncangan ini, dunia saat ini digoncangkan. Bukan hanya Indonesia, tetapi dunia sudah digoncangkan dengan keadaan yang kita lihat hari-hari ini. Di sana sini ada banyak kematian, saudara. Tapi di sana sini ada banyak kejahatan. Di sana sini ada banyak minum-minum, ada banyak pokoknya kejadian-kejadian yang ada mengingatkan kita, saudara, untuk kita semakin bersekutu kepada Tuhan, saudaraku yang terkasih. Tapi lewat goncangan dunia ini yang sudah terjadi pada hari-hari ini boleh membuat kita sadar. Mari kita baca di dalam buku Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, saudaraku yang terkasih. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita sama-sama membaca ayat ini. Ibrani 12 26 sampai 28 atau terus 29 kita baca dengan hitungan yang ketiga. 2, 3 ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenaan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita
adalah api yang menghanguskan. Silahkan duduk saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah saya katakan dunia ini sedang dilanda. Dunia ini digoncangkan oleh Tuhan, sehingga lewat goncangan dunia ini, hari-hari yang terakhir ini, ada banyak manusia takut, cemas, khawatir. Karena apa? Karena sudah digoncangkan saat ini. Tetapi Tuhan Yesus menggoncangkan, Allah menggoncangkan dunia ini, saudara. Dengan apa, saudara? Tapi dikatakan tadi, bukan hanya dunia ini yang akan digoncangkan, tapi nanti langit pun akan digoncangkan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang akan kita lakukan apabila ini terjadi? Dan ini akan terjadi. Ini akan terjadi, saudara, bahwa akan tergoncang dan digoncangkan, saudara. Karena ini firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Hanya suara yang menggoncangkan, ya, menggoncangkan bumi. Tetapi belum dia datang untuk menggoncangkan dunia ini. Pasti ini nanti seperti waktu zaman Nuh, saudara. Tapi kalau kita melihat hari-hari ini, manusia belum mau sadar, belum mau bertobat, belum mau berbalik ke jalan yang benar, masih mengikuti egonya sendiri. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau ini goncangan sudah mulai terjadi, saat goncangan ini datang, kemana kita lari, saudaraku yang kekasih? Harta yang ada dalam hidup kita belum tentu. Keluarga kita yang kaya, kita mengadu kepada siapa? Kepada suami, kepada anak yang ada di kerja, kepada presiden, itu tidak akan bisa. Tetapi hanya kita bisa datang kepada Tuhan. Pertolongan kita dari Tuhan, bukan dari dunia. Sekalipun ada dari dunia, itu adalah sementara, saudara. Sebab itu, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, janganlah engkau melihat kita saat ini seperti ini, tapi pandanglah kepada Yesus yang dia bisa menyelamatkan saudara, yang bisa memberikan kekuatan kepada saudara. Ada orang berkata, kalau sudah ada rumahnya besar, ada tabungannya di bank, ada depositonya saudara, ada mobil mewah, istri cantik, suami cantik, aku sudah bahagia. Tapi di dalam firman Tuhan tidak ada berkata seperti itu. Dikatakan di dalam firman Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Sebab itu takutlah akan Tuhan. Jangan takut kamu kepada manusia. Itu tidak bisa membunuh hanya membunuh ini secara jasmani. Tetapi yang kita takuti adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membawa kita ke api neraka. Hanya Tuhan menentukan hidup kita sebagaimana. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Jadi hidup kita ini hanya ditentukan oleh Tuhan. Sebab itu andalkanlah Tuhan. Datanglah kepada Dia. Waktu yang ada serahkanlah kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Masalah penderitaan, ancaman bisa mungkin membuat manusia tergoncang seperti hari ini. Mungkin virus corona bisa berakibat kepada perekonomian, karena mal ditutup, toko tidak ada sebagai. Tapi sekarang sudah mulai dibuka. Tetapi penyakit corona belum tentu mati, belum tentu selesai sampai hari ini. Tetapi jika ini berkepanjangan, kalau ini terus dibuka, perekonomian bisa tidak pulih kembali seperti semula? Belum tentu. Tetapi apa yang ada pada kita, itu kita pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang penting
supaya hidup kita ini dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, dan ancaman yang ada pada hidup kita ini hari-hari ini dengan tiba-tiba bisa datang saudara. Dan tidak ada yang bisa melepas atau menghindar dari ini ancaman-ancaman yang ada. Kita tidak bisa. Dan ini semua kena bukan hanya orang di luar Kristen atau orang yang tidak mengerti, tapi bagi orang-orang Kristen ini akan boleh kena. Ini boleh terjadi saudara. Dan inilah yang Tuhan menggoncangkan iman orang. Tapi bagi orang-orang yang tetap setia, yang tetap berharap kepada Tuhan, dan ini diizinkan oleh Tuhan, dunia ini digoncangkan lewat virus corona ini saudara, supaya Tuhan melihat, menunjukkan sebagaimana dikatakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit saudara. Dan disinilah Tuhan melihat siapa yang mau bertahan, yang tidak bisa digoncangkan adalah orang-orang yang taat dan setia, yang tetap berdoa, berserah kepada Tuhan. Dan sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, biarpun datang angin topan, banjir, saudara, rumah yang didirikan di atas batu, yang digali dalam-dalam saudara, itu tidak akan tergoncangkan. Tapi kalau mereka mendirikan rumah di atas pasir, datang banjir saudara, itu akan hancur. Saudara terserah. Kamu mau mendirikan rumahmu di atas batu, atau kamu mau setia beribadah? Karena firman Tuhan itulah menjadi fondasi yang kuat dalam rumah yang kita dirikan, dalam iman kepercayaan kita saudara. Bukan kekuatan, bukan uang, bukan harta, bukan pangkat, bukan titel. Tapi jika kita benar-benar meresapi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menanamkan firman Tuhan dalam hidup kita, itulah fondasi yang kuat yang bisa berdiri di atas batu karang, di atas batu mama. Karena firman Tuhan sudah mendalam di dalam hati kita, sudah tertanam di dalam hati kita. Itulah kita perlu beribadah. Jadi kalau datang beribadah, jangan hanya rutinitas. Kalau kita beribadah, dengarkan firman Tuhan, simak firman Tuhan, tanamkan dalam hatimu, supaya fondasimu tetap kuat saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, itu saya katakan, ini Tuhan mengizinkan goncangan ini datang saudara. Lewat penyakit corona ini, lewat perekonomian, lewat penyakit yang mematikan, lewat hal apapun, supaya manusia yang masih tinggal di dalam ego, yang masih tinggal di kejahatan-kejahatan, mana tahu atau mungkin mau mereka berbalik kepada jalan yang benar. Tuhan mengasihi orang yang berdosa, tetapi membenci dosa. Tuhan mengasihi kita yang berdosa, tetapi membenci dosa. Jadi jangan kita melakukan dosa, karena kita Tuhan membenci. Orang yang bergaul dengan dunia adalah permusuhan bagi Allah, saudara. Mana yang kita pilih, saudara yang terkasih? Terserah. Tidak ada paksaan. Cuma hamba Tuhan menyerahkan kepada kita. Anak-anak Tuhan, tetaplah bersekutu dengan Tuhan, tetaplah takut akan Tuhan, tetaplah sembah, tetaplah datang sujud, berlutut, berdoa, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Apabila Dia datang nanti, ada satu pertanyaan yang akan kita pertanggungjawabkan. Hamba Tuhan sudah memberitakan begini-begini. Kenapa kamu tidak mendengar?
Kenapa kamu tidak mau melakukan? Kenapa kamu berbuat kesalahan terus? Apa jawabanmu sama Tuhan, saudara? Ini akan kita pertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, baik atau jahat. Kita akan pertanggungjawabkan, saudara. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, jangan kita larut dalam ketakutan. Karena Tuhan sudah memberikan janji bagi kita, saudara. Ayat yang ke-28, saudaraku yang terkasih. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenaan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih, dan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Yesus naik ke dalam kerajaan surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Sudahkah ada terdaftar nama kita di dalam buku hayat kehidupan ini, supaya Tuhan menyediakan rumah itu di dalam? Kalau nama kita tidak ada terdaftar di dalam buku Tuhan itu, tentunya Tuhan tidak menyediakan rumah itu bagi kita. Dan dikatakan ini Tuhan sudah menyediakan rumah bagi kita karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi aku percaya, saudara, apabila kita tetap taat dan setia kepada kita, rumah kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, yang sudah berdiri di atas batu bara, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di sanalah rumahmu, di sanalah tempat tinggalmu. Kita bersama dengan Allah, dengan Yesus Kristus berhosana, memuji dan memuliakan. Dunia, langit dan bumi akan lenyap, tetapi apa firman Tuhan yang tertulis tidak akan lenyap semua, tetap kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu carilah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Amin. Carilah Tuhan selagi masih bisa kita temui. Jangan lalaikan, saudara. Karena dikatakan juga di dalam Ibrani, bukti kasih Tuhan dalam hidup kita adalah Ibrani 13 ayat yang ke-5 bahagiannya. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Buktinya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang tetap menuntun kita, menjaga kita, membawa kita kepada jalan yang benar, asal kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ini adalah jaminan Allah dalam kehidupan kita, saudara yang terkasih. Tetapi ada juga, kalau kita di ayat yang ke-25, saudara, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Orang yang meremehkan firman Tuhan, orang yang meremehkan hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada, itu bukan ada titelnya, itu orang biasa, bagaimana bisa melayani, bagaimana bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi awas, jaga-jaga. Jika dikatakan jagalah supaya kamu jangan menolak Dia, jangan menolak Tuhan, karena hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan adalah menyampaikan isi hati Tuhan, bukan isi hati manusia, bukan yang dibuat-buat manusia firman Tuhan ini, tapi inilah ada perkataan Allah sendiri, saudaraku yang terkasih. Dan kalau menyampaikan firman Tuhan yang tidak luput, apalagi kita, kalau kita menolak Dia yang berbicara dari surga.
Tetapi saudaraku yang kekasih, tetaplah taat dan setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, dikatakan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenaan kepadanya. Apa kira-kira dalam hidup kita ini yang berkenaan kepada apa dikatakan? Takutlah akan Tuhan, berbuatlah yang baik, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadahlah kepada Tuhan dengan mengucap syukur, supaya semua apa yang kita lakukan berkenaan kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Kita hargai anugerah yang Tuhan berikan. Kita hormati Yesus yang mati di kayu salib oleh karena dosa. Dia mencintai kita orang yang berdosa, tetapi membenci dosa yang kita perbuat. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, kalau di dalam buku Lukas tadi saya katakan seperti yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Coba tayangkan dalam buku Lukas 47 dan 48. Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara, apakah kita membangun rumah kita atau kita membangun iman kerohanian kita dengan kokoh, dengan kuat? Karena jika kita membangun rumah kita yang kuat dan kokoh, hanya beralaskan Yesus sendiri yang mampu menolong kita, saudaraku yang kekasih. Dan ada jaminan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Manusia, orang Kristen juga bisa stres karena memikirkan hal-hal yang terjadi pada hari-hari ini. Bisa stres. Tetapi mengapa orang Kristen bisa stres? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kebanyakan tidak mengandalkan Tuhan, tetapi sudah mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan harta mereka, keuangan mereka, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang sudah membangun rumahnya di atas batu mama itu, dialah yang mengandalkan Tuhan sampai Tuhan datang. Kita akan tetap selamat, saudaraku yang kekasih, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus. Jadi kita tidak perlu takut karena ada jaminan Tuhan di dalam buku Mazmur 91 ayat 7 sampai 11. Di situ dikatakan, saudaraku yang kekasih, kita jangan mengandalkan apa saudaraku yang kekasih, tetapi mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Karena hidup kita sekalipun rebah di kiri kanannya seperti sakit-sakit ini, saudara, tetapi kami tidak akan, tetapi kami hanya memohon. Karena apa? Malaikat-malaikat surga disuruh menjaga dan mengelilingi kita, saudara. Itulah kehebatan Allah kita bagi kita yang percaya kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Dan dikatakan juga, saudaraku yang kekasih, kita, Tuhan tidak kompromi dengan roh ketakutan. Tapi Yesus memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh membangkitkan semangat kita untuk hidup. Roh yang membangkitkan iman kita untuk kita takut kepada Tuhan. Dan dikatakan juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, apa?
Dialah pertolonganku, dan hanya dekat Allah saja aku tenang, karena Dia adalah penyembuhku, saudara. Sekalipun dunia ini digoncangkan, tapi anak-anak Tuhan tidak akan tergoncang, karena kita sudah menerima kerajaan surga yang tidak bisa digoncangkan oleh siapapun, asal saudara tetap berdiri, bangun imanmu di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Tetaplah setia beribadah, berserahlah kepada Tuhan, muliakanlah Dia, layanilah Dia, takutlah kepada Tuhan, karena dengan takut akan Tuhan Dia akan memerintahkan juga berkat-berkat. Jangan saudara takut oleh karena virus corona. Jangan saudara takut tidak makan. Burung-burung di udara Tuhan pelihara tidak mempunyai campur. Bunga bakung di padang Tuhan pelihara sekalipun dia tidak ada menenun atau menenun. Tetapi Tuhan menjadikan sedemikian indah saudara. Apa yang kita harapkan? Yesus penolong yang setia. Sebab itu saudara, takutlah akan Tuhan, pujilah Dia, sembahlah Dia, supaya kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Beribadahlah dengan takut dan setia, dengan hormat dan dengan ucapan syukur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan memberkati saudara. Jaminan Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya, saudara yang berkasih. Semua baik dari semula. Janji Tuhan sudah disediakan bagi kita. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Asal saudara tidak gagal mengikuti Dia. Ada banyak orang yang gagal mengikuti Tuhan oleh karena virus-virus seperti ini. Mereka mundur, mereka takut, mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan, mempersalahkan Tuhan, saudara, mempersalahkan hamba Tuhan. Tetapi bagi kita saat pagi hari yang indah ini, jangan engkau mempersalahkan Tuhan, tetapi mari kita introspeksi diri kita semua. Apa Tuhan kesalahanku? Buat aku mengerti dan bawa aku masuk dalam rencana-Mu, bawa aku masuk dalam kehendak Tuhan, supaya aku mendapat kerajaan yang tak tergoncangkan itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Dari semula, terima kasih Engkau sudah persiapkan apapun yang Tuhan sudah lakukan. Engkau sudah menetapkan hidupku. Kami tetap
Engkau tidak senang kalau kami jauh daripada-Mu. Mungkin ada kami salah, mungkin kami ada lemah, untuk kami berbalik kepada jalan yang benar, sehingga Engkau mengizinkan hal seperti ini, Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu, ajar kami tetap beribadah dengan takut dan setia kepada-Mu dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, janji-Mu tidak akan pernah berubah asal kami tetap taat dan setia kepada-Mu. Bahwa kami sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu Yerusalem baru. Itu Tuhan sudah sediakan menjadi bahagia kami. Ajarilah kami Tuhan, takut akan Engkau, menghargai pengorbanan-Mu, menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah firman Tuhan yang kami dengar tanamkan dalam hati kami dimanapun sidang jemaat Tuhan beribadah, di rumah-rumah. Tapi biarlah firman Tuhan ini mengerjakan dalam hidup mereka, untuk kami tetap takut dan setia memuji memuliakan Engkau. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Kapanpun Tuhan menjemput kami, kami sudah siap. Bahkan Yesus. Glory Jesus. Glory, hallelujah. Yes. Ya Yesus. Ya Yesus. Glory Jesus. Hallelujah. Yes. Yes. Ampuni dosa-dosa. Agar kami tetap menghormati, menghargai Tuhan, takut akan Engkau. Dengan ucapan syukur kami terima berkat firman Tuhan menjadi makanan rohani kami, sehingga kami tetap berdiri di atas batu nama itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan, supaya kita tidak bergoncang, tapi kita teguh di dalam Tuhan. Bahasanya kita akan kumpulkan persembahan kita percaya bahwa berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kita sepanjang minggu ini begitu melimpah, bahkan kekuatan kesehatan yang kita terima dalam hidup. Sedangkan pujian kita, seluruh kebanggaan Bapa, kita kumpulkan persembahan kita.
Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian kita meminta supaya Roh Kudus memegangkan kita sepanjang hidup ini. Dalam doa syafaat saya minta dengan kasih Kristus, yaitu ibu ini dan doa penutup doa berkat ibu tempat. Bahkan Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, kekuatan kesehatannya Bapa,
pulihkan selalu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan hamba-Mu boleh rasakan selalu Bapa. Bahkan dalam setiap pergumulannya, kerinduannya, Tuhan Engkau jawaban dalam setiap kehidupannya. Bahkan setiap kebutuhan keperluan hamba-Mu Tuhan, Engkau juga yang sudah sediakan semuanya Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Maupun kebutuhan di pastori juga Tuhan, kami percaya dan yakin Engkau sudah sediakan semuanya Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Mulai dari WL, singer, pemain musik, tamborin Tuhan, penjalan kantor persembahan Tuhan. Kami serahkan semua pelayan-pelayan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai selalu hidup mereka Tuhan untuk melayani Engkau lebih hari lebih setia, lebih hari lebih heran lagi di hadapan Engkau Tuhan. Terlebih hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau ada bersama beserta dengan kami yang ada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kalau ada sedang jemaat Tuhan mengalami sakit penyakit, baik buat Bapak Afud, buat Bapak Peter Tuhan, pergumulan persoalan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami punya Tuhan, punya Allah yang sanggup menjawab setiap pergumulan kami. Bahkan sakit penyakit kami Tuhan sanggup jamah semuanya Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhan menjadi milik anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kemanapun seluruh sidang jemaat Tuhan melakukan aktivitas sepanjang minggu ini, Engkau ada bersama dengan mereka. Tutup bungkus selalu mereka dengan kuasa-Mu. Jauhkan daripada kami jemaat GPDI Philadelphia dari virus corona ini Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu untuk kami tetap selalu aman di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di sepanjang Tuhan minggu yang akan kami lewati, biar Engkau ada bersama beserta kami, usaha pekerjaan sidang jemaat Tuhan, mulai pegawai negeri, pengusaha, wira swasta, sampai apapun yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka Tuhan. Engkau yang campur tangan dan memberkati semuanya Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hendaklah terimalah berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah kedua tangan karena berkat kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Bapa Allah di surga, serta persekutuan dan pimpinan Roh Kudusnya akan tetap tinggal menyertai saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awal-awal permai dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kekal untuk selama-lamanya. Tuhan yang tetap menjaga, menaungi dan melindungi kita semua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami